selamat sore semuanya teman-teman businesspreneurs. Gimana kabarnya hari ini? Dan gimana nih puasanya? Masih semangat gak nih? Soalnya sebentar lagi udah mau buka ya. Jadi sambil menemani ngabuburit teman-teman semua, yuk join live kita sampai akhir. Kita akan ngobrol bareng sama salah satu panel expert kita, yaitu Pak Gufron. Dan beliau adalah founder dari Haus. Pasti teman-teman tahu dong, brand Haus adalah minuman kekinian yang franchise dan gampang dibeli karena udah banyak banget cabangnya. Halo, selamat sore. Sebelum kita mulai, jangan lupa tulis di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa kenal nih. Dan teman-teman bisa banget menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan nanti langsung kepada Pak Gufron. Halo, selamat sore semuanya. Halo Kak Francisca. Halo juga. Oke, 2 menit lagi kita bakalan invite Pak Gufron ya. Jadi sebelum mulai teman-teman boleh banget tulis di kolom komen nama dan domisilinya ya. Oke, lanjut. Teman-teman jangan lupa juga menyiapkan pertanyaan dan stay tune sampai akhir ya. Stay tune sampai akhir live supaya kita nih makin ramai, makin banyak pertanyaan dan gak kerasa nanti akan bertemu dengan waktunya buka puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan bulan puasa. Halo, selamat sore. Ramadhitya, Maulana, Rahina, Erika, Faik, Dapur Sambal, Ari Jadi. Halo, selamat sore semuanya. Tulis yuk di kolom komen nama dan domisili teman-teman. Bahkan kalau teman-teman lagi menjalani bisnis bisa banget ditulis juga ya. Oke. Halo, jadi aku mau ingetin lagi bahwa di bulan Ramadan ini semua jadwal live akan diganti ke sore hari, yaitu di jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi bulan depan baru deh mulai seperti biasa, yaitu malam hari. Jadi teman-teman sambil nungguin waktu ngabuburit bisa ya join di live kita. Halo kakak sukses Menelial. Halo juga. Halo semuanya. Jadi ingetin aja, kita akan ganti jadwal di bulan Ramadan ini untuk setiap sore live-nya supaya teman-teman malamnya bisa memperlancar ibadah seperti sholat tarawih misalnya buat yang beragama muslim. Oke. Halo Kak Raja. Halo. Halo, sore Pak Gufron. Kedengeran gak suaranya? Kedengaran. Oh, tapi ini nggak bisa pakai earphone ya kalau Instagram ya? Oh, nggak apa-apa sih, nggak usah juga, nggak apa-apa. Soalnya suaranya, yang penting volumenya digedein. Semangat juga, Rama. Oke. Halo? Oke, udah ya? Udah bagus. Sip. Oke, selamat sore Pak Gufron. Gimana kabarnya? Sore, alhamdulillah sehat. Sehat. Kalian Ini lagi puasa kan? Iya. Lagi di rumah atau di kantor nih, Pak? Di rumah. Di kantor lagi penuh banget. Tadi nggak dapat ruangan buat live Instagram atau Zoom. Pulang ke rumah dulu deh. Oh, deket ya kantornya ya sama rumah ya? Deket cuma berapa kilo ya? 5 kilo lah. Wah, keren. Oke, halo semuanya buat teman-teman. Mungkin teman-teman baru join, terus juga baru ngeliat nih Pak Gufron baru muncul di Instagram Live Business ID. Jadi ini kita first time ya Pak buat live di Business ID. Iya. Nah, mungkin sebelumnya Pak Gufron bisa nih memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semua supaya lebih kenal. Dan misalnya Pak Gufron sebagai apa di Business ID, terus bisnisnya apa, terus sudah berapa tahun menjalani bisnis gitu. Boleh Pak, silahkan. Oke. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Kenalkan, saya Gufron Syarif. Saya CEO dan co-founder dari Haus. Di bisnis ID saya sebagai panel expert ya.
terutama di kategori atau industri F&B. Jadi thank you nih Mrs. Saidi udah invite untuk sharing-sharing. Oke, siap. Nah, untuk house ini kira-kira udah jalan berapa tahun nih, Pak? Paus ini Juni nanti kita masuk tahun keempat. Wah, jadi udah 4 tahun tuh dari 2017 ya? 2018. 18, sorry. Oke, teman-teman nih kenalan nih sama Pak Gufron. Disapa juga Pak Gufronnya. Nah, hari ini kita ada topik pembuka. Tadi kita sempat ngobrol ya, Pak. Nah, hari ini kita topik pembukanya itu mempersiapkan pitch deck untuk presentasi kepada investor ya, Pak? Ya, betul, betul. Nah, Oke, oke. Jadi boleh nih Pak, sebagai topik pembukanya, Bapak bisa sharing sedikit dengan mengenai tema pitch deck ini apa sih gitu. Oke, silakan oke. dimulai. Ya, ini teman-teman entrepreneur gitu ya, maupun yang baru mau belajar entrepreneur. Biasanya kan kalau dalam kita bikin bisnis, ya, itu ketika misalkan awal-awal bisnis mungkin kita bootstrap ya, artinya menggunakan modal sendiri, ya. Tapi ketika bisnis itu sudah makin membesar, ya, artinya demand dari market ada dan kita perlu scale up. Nah, scale up ini kita butuh eh, macam-macam ya, butuh capex atau capital expenditure atau butuh working capital, butuh inventory, baik itu raw material maupun finished good. Kita ini butuh tambahan modal baru dong, gitu. Karena kan demand-nya makin besar, supaya untuk bisa kita fulfill the demand, kita harus nambahin nih barang jualan kita atau macam-macam lah ya. Nah, kita butuh tambahan modal baru. Nah, tambahan modal baru ini macam-macam ya permodalan sekarang tuh. Kalau zaman dulu kan bisa ke pinjaman ke bank ya. Lalu kalau yang apa namanya bisa juga menggunakan sistem franchise misalkan, atau bisa menggunakan platform crowdfunding ya, ada macam-macam ya, ada Santara, ada B-Share, ada LandX gitu ya, atau bisa juga pitching ke investor. Nah, pitching investor itu maksudnya presentasi ke investor supaya investor itu mau invest uangnya di bisnis kita. Biasanya itu angel investor tuh kalau buat tahap-tahap awal. Nah, kalau udah yang tahap yang lebih besar lagi, kayak Haus kemarin, kita kemarin apa namanya raising fund di series A $2 juta, kita waktu itu ke venture capital gitu. Jadi untuk kita mau ketemu investor, kita butuh pitching nih, butuh mempresentasikan tentang bisnis kita. Nah, di sini di sore ini saya mau share nih apa aja sih yang biasanya tuh yang ada di dalam pitch deck. Deck. Jadi kalau prosesnya dari pitching ke investor, si materi untuk presentasinya itu adalah pitch deck namanya. Gitu. Kurang lebih gitu, Mbak, apa namanya yang mau saya sampaikan hari ini. Oke, nah Nah, mungkin dimulai dulu pertanyaan dari saya ya Pak. ya Nah, boleh. jadi nih ngomongin soal pitch deck, pasti kan yang namanya untuk membuat pitch deck itu kan harus pakai tools ya Pak. Nah, biasanya nih yang suka untuk membuat pitch deck nih Bapak pakai tools apa aja nih? Oke, sebenarnya bukan tools ya. Kalau tools bisa apa aja, kayak PowerPoint pun bisa, Ya, gitu kan, kayak apa gitu kan. Tapi sebenarnya yang perlu kita tahu tuh harus apa aja sih yang perlu kita sampaikan atau kita masukin ke dalam materi pitch deck itu. ya, ya. Ya, ini informasinya cukup mahal nih gitu. Karena waktu itu jujur aja haus, kita sampai dibantu konsultan nih untuk bikin pitch deck kita. Hmm, Bayar mahal, 250 juta waktu itu gak bayar buat bikin pitch deck ini doang ya. Waktu itu yang bikin pitch deck ini dia ex venture capital gitu. Jadi buat teman-teman yang hari ini apa namanya nonton, nah ini ilmu yang cukup berharga lah, karena saya waktu itu ngeluarin uang sampai 250 juta nih buat bikin ginian. Jadi waktu itu baik. ada 3 bagian ya biasanya dalam pitch deck ya. Ada market overview, lalu ada
business dan product overview, sama feature development nih. Karena kita ngomongin bisnis kan bukan cuma buat historical performance kita, tapi investor tuh mau invest untuk harga kita di masa depan. Biasanya sampai 5 tahun ke depan. Gitu. Itu yang mereka mau invest sebenarnya. Untuk harga 5 tahun ke depan. Gitu. Oke, oke. Nah, terus untuk kontennya pasti kan di dalam pitch deck itu kan ada beberapa apa ya, kayak konten yang dimasukin, entah misalnya foto-foto dari bisnis atau misalnya mungkin bahkan ditulis logo sama omset. Biasanya itu seperti apa, Pak? Konten-konten apa aja nih yang perlu dimasukin ke pitch deck tersebut? Oke, tadi kan saya jelasin nih ada 3 kontennya kan. Ada market Ya, yang overview, ya, business dan product overview, dan future development. ya Nah, developer. market overview ini kita harus menggambarkan berapa besar sih market size dari industri atau kategori bisnis yang kita masukin. Contoh misalkan haus. Haus itu kita masuknya kategori F&B ya. Ya. Nah, walaupun karena haus itu 75% salesnya kontribusinya dari sales online, makanya yang kita masukin adalah market size dari industri F&B online di Indonesia. Tahun 2020 berapa market size-nya? Tahun 2025 berapa? Nah, kita waktu itu dapat datanya dari datanya World Bank. Teman-teman juga bisa harus nyari datanya harus yang benar ya. Macam-macam. Kita tuh ada dari World Bank, ada dari DBS, ada bisa dari lembaga-lembaga surveyor lah ya. Gitu. Ada beberapa ada di internet, ada beberapa yang kita harus keluarin uang untuk bisa dapat dana itu. Nah, kita tulis tuh, berapa sih market size F&B online? Nah, misalkan, kalau waktu 2020 tuh F&B online tuh 4 miliar US dollar. Lalu kita tulisnya di 2025 akan nambah meningkat jadi 8 billion US dollar. Artinya kan investor akan senang nih, oh berarti kategori bisnis sedang tumbuh gitu. Ya. Dan nah, terus kita juga lihat kita di 2020 omset kita berapa? Misalkan Ausu 2020 omsetnya 13,3 juta dolar. Lalu di 2025 kita mau menargetkan sales house berapa? Dan input 100 juta dolar. Nah, artinya kan kita menggambarkan nih target sales kita pada investor di 2025 itu segini. Artinya lu kalau investasi kita ini tuh digunain untuk mencapai omset segini loh. Nanti kita breakdown lagi tuh. Dana ini nanti buat apa aja sih, pengembangan apa aja gitu. Itu contohnya ya, market size. Lalu dilihat juga target market kita siapa. Misalkan harus itu target marketnya adalah aspiring middle class sama middle class. Gambarin, ada berapa banyak sih target aspiring middle class sama middle class itu di Indonesia. Kalau sendiri itu menggambarkan 70% dari market Indonesia dan pertumbuhannya. Contohnya di 2020 itu aspiring middle class dan middle class itu menggambarkan sekitar 65% dari market Indonesia. Lalu di 2005 akan meningkat nih menjadi sekitar 67% dari market Indonesia. Nah, gitu. Jadi kita harus liatin ke investor pertumbuhan dari industri kita gimana dan pertumbuhan dari target market kita itu seperti apa ke depannya. Gitu. Jadi investor akan senang kalau kita udah tahu dulu nih industri kita mengerti, pahami, lalu mengerti juga market kita sih siapa. Gitu. Lalu dijelasin juga apa namanya kompetitor ini tuh siapa aja sih, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Misalkan di luar negeri role modelnya siapa sih nih, pemainnya siapa aja. Lalu kalau ditarik di dalam negeri siapa aja nih pemain di segmen middle-nya siapa, di middle up-nya siapa, di middle low-nya berapa. Gitu. Itu salah satu contohnya lah untuk di market overview. Nah, oke, Gitu. oke. Siap-siap. Terima kasih, Pak. Nah, ini lanjut ya, ada pertanyaan nih dari viewers. Oke. Jadi, Mas, tolong info dong dan kasih tips dalam memilih investor itu seperti apa?
Oke, kalau memilih investor itu, usahakan investor itu orang yang sudah tahu bisnis dulu. Maksudnya tahu Hmm, bisnis adalah, kalau tahu bisnis, orang itu udah tahu bahwa ada risiko di suatu bisnis. Kadang kalau investor yang awam, dia tuh siap untung tapi nggak siap rugi. ya. Nah, itu berbahaya tuh punya investor yang tipikal seperti itu. Itu biasanya investor awam tuh, nggak ngerti bisnis. Jadinya ketika bisnis rugi, ujung-ujungnya dia minta balikin uang dan lain-lain. Nah, sebenarnya kan padahal dalam satu bisnis itu ada risk, ada return, ada risk. Jadi ketika apa namanya eh, bisnisnya mau baik untung maupun rugi, ya dia harus siap menanggung risikonya sama-sama gitu kan. Jadi Hmm, pastiin ketika kita eh, apa namanya ketemu sama investor, pastiin ya dia siap untung dan siap rugi. Gitu sih ya, buat awal-awal ya. betul. Kalau di bisnis F&B ini bisa disebut dengan high risk high return nggak sih, Pak? Hmm, 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 hmm. Sebenarnya kalau menurut saya ya, bisnis F&B kan tuh suatu bisnis yang marketnya tuh nggak akan pernah mati ya, selama Ya. ada manusia masih hidup ya. Butuh makan, butuh minum Tuh ya, makan betul. dan minum. Yang bikin bisnis itu berisiko adalah man behind the bisnisnya, gitu kan. Menurut saya Hmm, ya, menurut saya. Karena eh, bisnis yang akan baik itu, yang akan sustain, ya selama bisnis itu yang manajemen di baliknya itu benar, nggak mismanagement. Dan manajemen adalah people kan, founder terutama. Dan kalau menurut saya, ya bisnis F&B berisiko adalah bisnis F&B yang foundernya itu tidak komit, tidak kompeten, tidak punya experience, gitu kan. Jadi gitu sih menurut saya. oke, siap-siap. Terima kasih, Pak Gufron. Jawabannya. Dan ini tadi pertanyaan dari Teguh Maureza. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Gary BM. Awal mula mencari investor melalui pihak ketiga atau langsung cari sendiri nih, Pak? Nah, oke. Kalau House sendiri, waktu kita awal-awal ya, nah kita kan toko pertama sampai toko ke 55 tuh belum masuk uang venture capital ya. Nah, Ya. jadi waktu itu kita boleh dibilang investor awal kita adalah keluarga dan teman-teman Hmm. gitu. Jadi apa namanya, usahakan eh, keluarga dan teman-teman ini kan orang yang paling kenal kita ya, tahu knowledge atau apa namanya karakter kita gimana, tahu track record kita gimana gitu. Tapi walaupun keluarga dan teman-teman, pastikan ya bahwa perjanjiannya perjanjian bisnis gitu ya. Apa namanya yang apa hitam di atas putih tetap ada. Nah, jadi tetap sih apa namanya eh, teman-teman dan keluarga ini orang-orang yang siap untung dan siap rugi gitu kan. Itu sih yang paling penting. Baru Oke. ketika udah scale up, baru tuh ada investor profesional lah yang mulai masuk gitu. Gitu. Jadi kayak contohnya mungkin ngajuin ke bank gitu ya, Pak, atau mungkin ke Ya, investor perorangan mungkin ya. Jadi kayak angel mungkin investor, nah ataupun ya oke. private equity dan lain-lain. Ya, betul, betul, betul. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Francisca Casa. Mau tanya nih Pak, cara menarik atau untuk mendapatkan investor itu gimana ya kalau produknya itu masih belum terlalu dikenal? Seperti itu. Nah, ini nih yang jadi problem ini. Biasanya orang pengen cepet-cepet dapat investor. Menurut saya sih justru fokus dulu sama bisnisnya gitu. Contoh ya, Hmm. House itu waktu kita ada diinjak sama venture capital, itu bukan kita yang approach investor loh, tapi investor yang approach kita. Tahu dari mana dia tentang House? Dia tahu lah dari data penjualan kita di Gojek, data penjualan kita di Grab, data penjualan kita di POS yang kita pakai Moka. Itu mereka udah dengar tuh dari rumor. Jadi
sangat jarang investor profesional tuh tadi pagi saya baru ngisi kelas di SBM ITB sama Mas Niko Wijaya, CEO BRI Ventures. Dia cerita bullshit lah kalau misalkan startup itu bawa pitch deck lalu datangin VC untuk presentasi, kita akan kasih uangnya. Biasanya VC yang nyari startup untuk diinjek, makanya dia nyari yang benar-benar yang performanya bagus. Jadi menurut saya jangan mikirin investor dulu, pikirin dulu gimana supaya bisnis kita ini apa ya punya customer dulu. Itu sih yang paling penting, benerin dulu operasionalnya, benerin dulu marketingnya. Nah, nanti once udah ketika growth butuh scale up, baru itu butuh investor. Bentar, saya nyalain AC dulu sebentar ya. Ya, sorry. Itu ceritanya. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut pertanyaan dari Denny Oktora. Haus sendiri masih butuh beriklan secara hard nggak Pak? Atau beriklan di media billboard dan media luar ruang lainnya? Oke. Kalau soal ads placement, menurut saya sih selama bisnis itu masih berjalan, itu menurut saya sih itu perlu kita lakukan. Ya, tergantung kita membudgetkan berapa sih anggaran marketing cost kita. Kalau House sendiri kita membudgetkan kurang lebih sekitar 3% lah dari revenue kita untuk biaya buat biaya iklan gitu. Jadi sampai saat ini kita terus beriklan baik di sosial media maupun di platform lainnya. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Teku Maureza. Mas mau nanya lagi, kalau investor itu ada pakai jangka waktu atau gimana nih Mas? Mungkin perjanjiannya seperti apa biasanya? Oke, ini apa yang saya luruskan ya. Kalau investor tuh nggak ada due date, itu mah loan kalau ada due date. Gitu. Kalau investor tuh ya adalah jadi partner kita. Dia masuk ke dalam struktur pemegang saham gitu kan. Baik dia itu investor pasif maupun ujungnya aktif gitu kan, ikuti manajemen gitu. Jadi selama bisnis itu berjalan dan selama dia masih megang porsi saham, ya dia masuk apa namanya jadi part of the company. Lain hal kalau ujungnya investor itu ntar dia di tengah jalan menjual sahamnya kepada pihak lain misalkan. Nah itu apa namanya dia udah nggak part of the company lagi. Jadi saya luruskan investor tuh sekali masuk dia selamanya di situ kecuali kalau dijual sahamnya ya. Ya. Gitu. Oke. Siap, terima kasih Kak Teku. Lanjut nih. Dari kawandekat.id. Mas Gufron itu pas rekrut tim awal, apakah mereka harus setor uang juga? Seperti itu pertanyaannya. Nah, kalau Haus sendiri, jujur aja kita membedakan antara founder dan investor ya. Waktu buat co-founder yang ikut terlibat aktif di manajemen, itu nggak ikut nyumbang uang untuk posisi sahamnya. Waktu itu kalau Haus kita nilai berdasarkan dari kontribusinya, experience-nya, expertise-nya, sama idenya lah gitu, sama determinasinya di lapangan. Jadi co-founder House itu nggak nyetor uang sama sekali gitu kan. Dan ketika ada yang nyetor itu kita jadikan individu apa namanya
individual investor di toko gitu kan. Jadi kita jadi mitra apa namanya mitra bis mitra to, mitra kemitraan kita lah Ya. di toko tapi ya bukan masuk di prinsipal. Oke, 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 mantap. Oke, lanjut nih dari Kak Eza. Kak Eza, Pak, gimana caranya membuat promosi yang menarik pelanggan? Nah, mungkin ada beberapa tips nih dari House nih. Seperti Oke. apa untuk menarik pelanggan promosinya? Ya, walaupun out of topic ya, tapi nggak apa-apa saya jawab lah. Ya. Promosi ya, yang menarik buat pelanggan ini kita kebetulan based on kita kemarin baru bikin brand health tracking yang mempelajari customer behavior mempelajari posisi brand kita di market maupun reason they buy our product ya. Dan salah satunya paling gedenya reason they buy our product selain karena varian rasa yang banyak dan rasa yang enak, nomor duanya adalah karena promo gitu. Oh, Jadi kalau mau bikin konten iklan yang menarik, ya sekarang harus ada yang embel-embel promonya. Itu fact loh, itu berdasarkan data gitu. Jadi mau nggak mau, kalau kalian mau iklan kalian atau itu marketing communication kalian menarik audience, mereka tertarik sama konten-konten yang ada promonya. nah, jadi ini Diskon kayaknya ya, maksudnya promosi. ya betul, jadi ada diskon. Nah, ini tadi pertanyaannya kayaknya nyambung sama yang barusan Bapak jawab. Cara awal marketing house gimana ya biar bisa bersaing? Sebelum house sebesar sekarang tuh mungkin ada beberapa trik nggak nih Pak? Yang dulu sempat dijalani baru sampai akhirnya boom gitu. Nah, ini penting nih buat teman-teman untuk masuk ke dalam suatu kategori bisnis yang sedang tumbuh dan belum ada market leadernya. Nah, waktu itu House 2018 kategori House namanya kategori New Tea and Boba ya. Itu kategorinya sedang tumbuh. Market size-nya di Indonesia sekitar 10 triliun setahun dengan CAGR compounding growth rate-nya di 8 sampai dengan 10% per tahun. Dan market leader baru ada main di segmen middle, which is chat time ya. Untuk di middle up sama middle low-nya kosong posisi market leadernya. Nah, House masuk di situ dengan objektif mengunci posisi market leader di segmen middle low gitu. Jadi kalau kalian pengen cepat booming, pastiin kategori bisnisnya adalah yang sedang tumbuh dan masih ada peluang untuk jadi market leader even though di segmen yang berbeda dengan market leader sekarang. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya dan Pak Gofran atas penjelasannya. Ini ada yang menarik nih pertanyaannya dari Kak Deni Oktora. Untuk valuasi House saat ini ada berapa ya dan apakah masih membuka investor untuk invest? Oke, ini menarik nih. Ngomongin valuasi itu sebenarnya ada berbagai macam cara perhitungan. Ya, kebetulan kalau House yang kita pakai metode perhitungannya based on multiply revenue. Gitu. Waktu itu kita multiply valuasi House dilihat dari market comparable. Waktu itu kita ngambil ke beberapa teman-teman F&B yang sudah listing di bursa, kita lihat revenue-nya berapa, market cap-nya berapa. Nah, dari situ ketemulah waktu itu kurang lebih untuk F&B sejenis itu market comparable market cap-nya adalah 2,5 kali revenue. Nah, gitu. Jadi kategori House kan 2021 revenue kita 250 miliar. Nah, berarti market cap-nya adalah sekitaran
di 650 miliar valuasi Haus saat ini gitu. Dan kalau ngomong butuh investor lagi, ya kita memang sedang nanti di Q2 2022 ini akan raising fund lagi karena kan supaya growth lebih cepat. Karena kita ngejar punya target IPO di 2025 kurang lebih target valuasi kita 250 juta US dollar lah, kurang lebih sekitaran 6 triliun lah. Gitu. Oke, ya. Wah, ngomong-ngomong triliun-triliun nih menarik nih ya. Buka mata jadi hijau-hijau nih dengarnya. Oke, lanjut ya, ada pertanyaan dari tadi kawan dekat juga. Mas Gufron, co-founder di House, dibagi bagian apa saja ya? Atau gimana nih desk job pembagiannya? Nah, usahain nyari founder itu adalah partner-partner yang bisa mengisi weakness kita. Jadi kita mapping dulu, kita itu strength-nya apa sih gitu kan. Nah, kalau saya tuh waktu itu memapping diri saya punya strength di marketing and branding nih. Gitu. Passion saya di sana, saya suka digging information tentang marketing branding. Lalu weakness saya apa? Oh, weakness saya adalah operasional, lalu HR, lalu finance. Nah, waktu itu saya ngundang ke founder teman-teman yang bisa ngisi posisi di bidang-bidang itu. Jadi punya kelebihannya berbeda-beda ya, Pak. Mungkin Betul. ada yang Betul. finance, fokus di marketing, kayak gitu. Wah, jadi untuk saat ini ada berapa orang, Pak? Co-founder awal tuh berempat. Hmm. Berempat, ada di HR, ada di finance, ada di operasional. Oke, lanjut. Nih kayaknya ada banyak fansnya Pak Gufron nih. Panutan aku nih, mantap. Terus juga Salah ada panutan tuh katanya. dari Dimas, misi Abang Upo ngabuburitnya bahas OnlyFans saja. Aduh, apa tuh? Terus ada lagi dari ini fans Pak, kayak temen-temennya nih banyak nih fans-fansnya Pak Gufron nih. Kebetulan Pak Gufron sering bikin konten ya, kontennya yang lucu-lucu. Keren, keren, keren. Oke, ini untuk pertanyaannya, apa ada yang dari tadi mana? Oh, ini udah dijawab. Oke, mungkin dari saya aja ya Pak pertanyaannya. Ya. Di luar topik ya, tapi nggak apa-apa. Jadi siapa tahu buat tambahin insight teman-teman di sini. Nah, kalau di house ini pasti kan yang namanya ada pandemi ini, kira-kira ada sisi negatif atau positifnya nggak nih Pak dalam bisnis house ini? Contohnya seperti apa? Secara overall, bisnis house justru tumbuh di masa pandemi. Kita tuh sebelum pandemik, revenue kita kurang lebih masih 175 miliar lah. Tapi setelah pandemik, kita kemarin tutup 2021 di 250. Secara overall ya. Tapi sebenarnya secara sales store-nya itu ada penurunan. Sedikit kurang lebih masih cukup beruntung dibanding teman-teman lain yang jualan di mall ya. Yang jualan di mall kan sales drop, sales store-nya itu bisa 80% lah kalau di mall. Kalau house, karena kita nggak ada di mall dan kita online kita juga cukup solid, kita sales store-nya kurang lebih turunnya 15 sampai dengan 20%. Gitu. Jadi aman ya, istilahnya nggak turun-turun jauh banget ya Pak? Ya, secara same store, tapi secara consolidated tumbuh. Ya, oke. Nah lanjut, kalau mungkin ini juga sebagai bisnis ini kan pasti namanya ngejalanin bisnis kan pasti ada yang namanya ketertarikan ya. Apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk berbisnis di F&B ini? Tertarik berbisnis di F&B. Satu, saya suka jajan. Kedua, low capex. Ketiga, banyak sisi kreatif yang bisa diolah, terutama di branding dan konten marketing. Ya, lalu dinamis, gitu ya. Kenapa dinamis? Karena
di F&B ini kita harus inovatif produknya ya. Artinya House sendiri 2 bulan sekali harus ngeluarin produk baru, baik itu produk permanen maupun LTO (limited time offering). Jadi selalu ada yang baru, dan cara marketing pun baru-baru. Kalau dulu awal-awal kita cuma di Instagram, sekarang ada TikTok, kita harus belajar TikTok lagi. Konten pun dulunya cuma cukup foto, sekarang nggak cukup foto. Sekarang yang apa namanya, yang bagus, yang reels, video-video singkat. Jadi kan kita harus berubah kan, dinamis kan. Nah itu menarik sih. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal media promosi nih, selain Instagram dan TikTok, ada lagi nggak Pak yang dipakai untuk House? Saat ini kita baru pakai itu, paling kita udah mulai placement juga di banner-bannernya Gojek, bannernya Grab, bannernya Shopee. Jadi kita bayar iklan lah di sana ya, bayar banner lah ya istilahnya. Masih ada nggak sih Pak kayak promosi kayak ngasih brosur, mungkin ada menu-menu terbaru. Biasanya kalau di mall kan ada tuh kayak gitu. Masih kalau tiap store opening store aja. Opening store, buka toko baru, kita biasanya taruh apa sih namanya, umbul-umbul sekitaran 500 meter dari toko, dan sebarin flyer lah ya, area 1 kilometer dari toko. Nah, untuk target marketnya House ini seperti apa sih Pak? Maksudnya siapa aja nih yang biasanya beli minuman House? Kalau dari segmen, kita tadi kan saya cerita ada aspiring middle class sama middle class. Aspiring middle class itu orang-orang yang income bulanannya 600.000 sampai dengan 1.200.000 sebulan. Middle class orang-orang yang income bulanannya tuh 1.200.200 sampai dengan 6 juta sebulan. Itu di segmen SES-nya ya. Tapi kalau dari segi demografinya, mostly perempuan, sekitaran 70% lah. Umur 15 sampai 25 yang paling tinggi. Ya. Karena minuman first time jobber lah. Nah, berarti tadi Bapak sempat sebutin kalau setiap 2 bulan sekali itu ada menu baru ya? Ya, kurang lebih gitu. Berarti setiap 2 bulan menunya bertambah banyak dong ya Pak? Jadi satu list menu itu udah ada banyak banget. Nah, tadi kan saya jelasin menu baru tuh nggak harus menu permanen. Ada namanya LTO, Limited Time Offering. Kayak contohnya misalkan McD deh. McD ada namanya Prosperity Burger. Yang cuma ada pas menjelang Imlek ya, kalau nggak salah di Desember sampai dengan Februari. Jadi itu cuma ada di 3 bulan itu aja. Nah, tapi kan itu menu yang ditunggu-tunggu sama market kan. Lalu ada lagi apa ya contohnya? Ya pokoknya intinya menu-menu yang limited time offering deh, gitu. Cuma berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada gitu kita take out. Nah, tapi kalau misalnya yang menu-menu baru ini kan biasanya untuk 3 bulan ya baru di take out. Nah, kalau ternyata banyak banget yang suka, bahkan penjualan meningkat karena si produk ini, kira-kira lanjut apa enggak Pak? Tergantung strateginya. Kalau McD itu Prosperity Burger, setahu saya kan demandnya tinggi itu. Tapi justru dihentikan cuma sampai 3 bulan doang supaya bikin market penasaran. Jadi something yang ditunggu-tunggu, walaupun penjualnya bagus kan. Tergantung strateginya sih menurut saya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Kak mana tadi? Dari Ezax, Pak Gufron, gimana cara House menghadapi kompetitor yang sekarang banyak meniru House? Berat banget nih. Tadi kan saya cerita bahwa ketika House masuk, kategorinya sedang tumbuh dan belum ada market leadernya untuk di segmen ini. Dan untuk berkompetisi, ya kita harus berlomba untuk jadi top of mind nih. Untuk menjadi top of mind di segmen ini. Supaya orang ingatnya, let's say boba murah, itu House. Jadi dia
ketika gue pengen jajan boba yang terjangkau lah harganya, langsung walaupun brandnya banyak, tapi first thing came up in his mind adalah haus. Jadi makanya penting untuk jadi top of mind gitu. Dan salah satunya untuk menjadi top of mind itu, menurut research yang kita lakukan, ada 3 nih. Source of awareness itu datang dari 3. Number of store, appearance in ojol, di banner ojol, sama ketiga di appearance in social media. Jadi 3 itu yang menurut saya penting buat kita supaya brand kita selalu ada di top of mind atau di benak konsumen terus. Oke, lanjut. Siap-siap. Pertanyaan lagi nih dari kawan dekat. Pak, maaf suara saya kedengeran. Soalnya hujannya gede banget. Kedengeran. Sama sih, memang hujan gede banget. Iya. Pak Gufron, apakah segmen middle low bisa masuk per kecamatan kayak Indomaret atau perkotaan aja ya? Nah, menariknya waktu kita research, untuk segmennya haus middle low itu justru paling banyak di tier 2 dan tier 3. Dan di mana menurut data yang kita punya, GDP Indonesia itu 45% dikontribusi oleh market tier 2, tier 3 gitu. Jadinya no worry buat teman-teman yang menyasar segmen middle low, itu marketnya gede banget. 49% market Indonesia itu middle low gitu. Jadi sampai ke tier 3 pun masih bisa lah. Oke. Nah, pengen tahu juga nih, kalau House ini membuka collab gitu nggak sih Pak? Kayak kolaborasi, kayak misalnya McD collab sama Kopi Kenangan misalnya. Misalnya aja, mungkin ada nggak yang Kita di pernah luar? kok. Kita pernah kolaborasi sama Dagelan. Yeah. Jadi penting lah, zamannya sekarang kan bukan zamannya saling kompetisi ya, tapi zamannya saling kolaborasi ya, gedein market, gedein awareness gitu kan, ya butuh lah kolaborasi. Gitu, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari kawan dekat lagi. Mas Gufron, awal scale up, apa yang menjadi keyakinan untuk berhasil dan apa omset atau hal lainnya, Mas? Yang membuat kita berhasil, membuat yakin ya berhasil, menurut saya sih keberhasilan itu nggak ada yang jamin ya. Yang penting kita punya purpose dulu. Ini dalam purpose atau niatan kita berbisnis itu apa gitu kan? Apakah ada yang lebih besar daripada uang gitu kan? Nah, itu dulu yang perlu ditanamkan dalam diri. Soalnya kalau cuma mikirnya uang gitu kan, pasti dia akan mencari jalan yang paling singkat gitu kan. Nah, waktu itu kita kebetulan punya purpose yang lebih besar daripada uang nih, ketika mendirikan Haus gitu kan. Ya, punya purpose bikin brand lokal yang bisa setara sama brand internasional, punya brand lokal yang bisa mempekerjakan ribuan orang, nah kayak gitu-gitu sih. Jadi ketika berbagai macam cobaan datang, ya kita tetap pantang menyerah gitu. Tapi kalau cuma ngincer uang doang, ketika datang satu kegagalan, dia langsung nyerah tuh biasanya tuh. Oke, siap. Terima kasih, Pak Gufron. Ini ada pertanyaan dari Kak Gloria. Target house nih ada berapa outlet ya, Kak? Oke, kita itu waktu itu mapping. Jadi kebetulan kita baru bikin divisi IT kita sendiri per Desember 2021 kemarin. Lalu tim IT sama tim BizDev bikin aplikasi yang bisa menghitung kelurahan atau kecamatan di Indonesia yang kira-kira visible untuk dibuka toko house. Dan dari data teman-teman di IT sama BizDev, itu keluar minimal 1.000 toko, maksimal 3.500 toko. Gitu. Jadi masih sangat besar potensinya. Apalagi house kan sekarang baru 176 toko. Gitu kan. Oke, siap. Terima kasih.
Ini ada pertanyaan dari Kak Febrian Aditya. Ketika promo ramai dan setelah 1 bulan semakin menurun, bagaimana cara menganalisa dan mengatasinya, Pak? Nah ini penting nih, karena kan dalam bisnis tuh ada berbagai macam cycle. Ada honeymoon period, itu biasanya 3 bulan pertama gitu ya. 3 bulan pertama tuh orang tuh ingin mencoba produk kita ya. Jadi itu fasenya mereka nyoba. Nah ini tergantung kesiapan dari teman-teman operasional yang mendeliver produk maupun services. Marketing tugasnya bawa konsumen. Tapi yang bikin konsumen balik lagi adalah produk sama service. Kalau dia puas, dia balik lagi. Dan yang deliver itu teman-teman operasional. Jadi pastiin di masa 3 bulan pertama itu kita mendeliver produk sama service yang memuaskan pelanggan. Akhirnya mereka jadi jadi loyal customer kita, beli lagi dan beli lagi. Dan itu biasanya akan kita ukur tiap tahun, kita bahkan bulan ke bulan kita ukur bukan cuma dari revenue tapi dari tingkat transaksinya gitu. Ketika tingkat transaksi menurun, nah itu perlu di stay dikit tuh. Kenapa nih transaksi kita menurun? Apakah ada kompetitor? Apakah customer itu kecewa sama produk sama services kita dan lain-lain. Nah, baru kita dari marketing bikinin campaign atau promo yang bisa ningkatin transaksi lagi atau create another S-curve lah. Oke, siap-siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Eza. Mas Gufron, kira-kira Haus ada rencana keluar Indonesia nggak ya? Oke, kalau rencana sih pasti ada gitu kan. Tapi kan dalam bisnis kita harus fokus ya. Jadi saya bilang di Indonesia aja masih bisa 1.000 sampai dengan 3.500 store lagi. Jadi sebelum keluar negeri, saya pengen hatamin dulu Indonesia nih. Baru kalau udah selesai Indonesia, baru deh main yang deket-deket dulu, deh regional deh. Masih ada Vietnam di situ, ada Malaysia, ada Filipina, ada Thailand gitu kan. Baru kita yang lain-lain lah, Asia Barat maupun Afrika lah. Cocok kan Haus tuh panas-panas Afrika. Maaf ya Pak, bentar Pak. Oke, maaf Pak, nih sambil jagain si kecil. Gak apa-apa. Adiknya rambutnya sama kayak saya. Halo. Cos, hairless. Hai, sudah dah. Oke, lanjut. Kalau boleh tahu, divisi Haus itu terdiri dari apa aja ya, Pak? Haus tuh ada divisi marketing, divisi operasional, divisi finance, divisi HR, sama yang terbaru divisi IT. Dan kalau boleh tahu, kenapa Haus sudah nggak open untuk kemitraan lagi ya, Pak? Nah tadi saya jelasin bahwa Haus tuh untuk ekspansi kita udah menggunakan dana sendiri dari laba usaha kita dan dari venture capital. Gitu. Jadi kita main seperti itu. Nah, ini dari Mansnem Brabertus. Pak, apakah ada rencana dari Haus untuk buat aplikasi? Untuk apa, sorry? Untuk Go aplikasi. Oke, kita ada rencana kok launching aplikasi kita sendiri itu bulan Juni. Juni 2022, pas ulang tahun Haus yang keempat. Koneksinya, maaf nih Pak, sinyalnya agak hilang-hilang. Oke. Nah, kalau ini pertanyaan lagi dari kalau dari Farah Soli. Kakak kalau mulai bisnis dari nol, mending pakai branding agensi ya? Agensi nggak ya?
Tergantung, kalau duitnya ada, ya go for it. Tapi kalau nggak ada, ya in-house aja dulu sendiri. Gitu-gitu bener ya. Jadi pertanyaan lagi dari Kak Denny, apakah ada produk F&B lain di bawah naungan House? Nggak ada. Kita fokus 100% semua waktu, tenaga, pikiran untuk house. Nah, untuk House sendiri ini ada rencana untuk mengadakan makanan gitu nggak sih Pak? Kita udah ada snacksnya, udah ada roti, udah ada cemilan pedas, udah ada. Tapi nggak di semua, belum di semua outlet ya Pak? Ya, baru di outlet 2.0 aja yang ada. Tapi udah ada di 120 outlet itu. Oh iya, ya berarti udah lumayan banyak. Nah, kalau pertanyaan lagi dari Kak Gloria, kalau boleh tahu untuk visi misi dan tujuan House ke depannya seperti apa ya? Oke, kalau misi visi house adalah we want to deliver happiness ya, through cup of drink. Jadi kita pengen menyebarkan kebahagiaan pada semua orang melalui segelas minuman gitu. Artinya kan kenapa begitu seperti itu? Karena sebelum haus masuk, ya itu kan biasanya kan brand-brand minuman yang kekinian itu menyasarnya di segmen middle ya. Artinya nggak semua orang bisa merasakan kebahagiaan lezat minuman kekinian. Nah, harapannya dengan kehadiran haus yang dulu-dulu yang cuma bisa ngeliat di sosial media doang, bentuknya kayak gini, nah kalian bisa merasakan karena harganya lebih terjangkau. Gitu. Oke, siap. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Uh, Menurut Pak Gufron, kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan investor? Oke, investor tuh ngelihat dari yang paling penting tuh dari dua. Satu, founder, experience-nya dia, expertise-nya dia, apa namanya, sama kemampuannya dia gitu kan. Ketiga adalah market size dari bisnis ini. Apakah marketnya gede atau enggak? Kalau marketnya kecil dia nggak mau masuk gitu kan. Tapi kalau marketnya kecil, ruang untuk tumbuhnya tuh besar. Jadi menurut saya investor pertama kali ngeliat di dua itu. Jadi teman-teman pastiin pilih kategori bisnis yang benar dan siapin diri Anda, investasi dari leher ke kepala lah. Ya, Gitu. betul. Nah, untuk Pak Gufron sendiri ini berarti investasi, istilahnya investasi ke kepala gitu, berarti belajar ya. Nah, Pak Gufron ini punya media-media sendiri nggak sih untuk belajar bisnis? Banyak sih. Nah, sekarang salah satunya bisnis ID gitu kan. Ini kan banyak panelis expert ya di bidang industri masing-masing yang bisa share di sini gitu kan. Dari buku, dari YouTube gitu kan. Nah, terus dari kelas-kelas mentoring gitu. Menurut saya sih banyak medianya selama kitanya ini mau aja gitu kan untuk terus gali informasi, gali ilmu gitu kan sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Oke, Gitu. siap. Banyak ya Pak Gufron, ini nggak kerasa Sama-sama. berlalu ngobrol. Dan terima kasih Ya. banyak juga teman yang udah gabung dan ngasih pertanyaan. Semoga sehat selalu ya Pak Gufron ya. Ya, thank you. Bye. Ya, masa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.